untuk kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam edisi Renungan Bina Muda PPGT Klasis Kutai Timur edisi 23 Agustus 2020. Saat ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Matius pasal 13 ayat yang ke Matius pasal 16 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-20. Namun sebelum kita membaca bahkan kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan ini, mari kita meminta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa pemilik kehidupan kami bersyukur, kami berterima kasih pada saat ini atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kemurahan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, pada saat ini kami akan membuka, kami akan membaca, bahkan kami akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami datang memohon, kiranya Engkau terus menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami pelajari bersama-sama pada saat ini dapat kami mengerti terlebih Tuhan, dapat kami praktekkan dalam setiap langkah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami semua. Bapa di sorga, inilah doa kami, ungkapan syukur kami yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan anak manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia adalah Mesias. Amin. Dari bacaan kita dari Injil Matius pasal 13, dari Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20, yang akan menjadi pokok perenungan kita bersama-sama sesuai dengan Renungan Bina Muda, yaitu TPP atau FPP. Salah satu game online yang menarik perhatian jutaan orang di dunia adalah PUBG. Salah satu games online yang menarik jutaan perhatian orang adalah games PUBG. Dalam permainan ini, dalam games PUBG ini, ada dua metode
yang menjadi patokan dalam permainan ini. Yang pertama, third person perspective atau TPP, di mana sudut pandang orang ketiga. Dan yang kedua, yaitu first person perspective atau FPP, sudut pandang orang pertama. Dari kedua pilihan yang ditawarkan oleh games PUBG ini, maka salah satu kunci untuk memenangkan permainan ini adalah kemampuan untuk memaksimalkan peran sesuai dengan sudut pandang serta kemampuan dalam menggunakan sudut pandang untuk mengatur strategi dalam permainan. Rekan-rekan PPGT yang sama-sama dikasihi oleh Yesus Kristus, semua orang mengenal Yesus dan melihat Yesus dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya ada yang mengenal Yesus Kristus sesuai dengan apa yang mereka baca, apa yang mereka terima dari kitab suci, atau apa yang mereka dengar dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bahkan ada juga orang yang mengenal Yesus karena mereka lahir di tengah-tengah keluarga yang mayoritas Kristen, keluarga yang mayoritas percaya kepada Yesus Kristus. Jadi otomatis dari mereka kecil, mereka akan dididik, mereka akan diberikan pemahaman sesuai dengan pemahaman yang orang tua mereka ketahui. Pemahaman tentang Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita dari Injil Matius pasal 16, di sini Yesus ingin membuktikan siapa dia di hadapan murid-muridnya. Yesus ingin membuktikan, Yesus ingin murid-muridnya menjawab, memberikan jawaban siapa Yesus bagi mereka. Sehingga ketika mereka sampai di Kaisarea di Filipi, Yesus memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya bahwa siapakah aku ini? Bagi murid-murid, siapakah Yesus bagi mereka? Pada saat itu jawaban dari para murid-murid, ada yang mengatakan Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, atau salah satu dari nabi yang mereka ketahui. Dari semua jawaban yang disampaikan oleh para murid Yesus, Yesus merasa bahwa belum ada di antara para murid yang menjawab sesuai dengan sudut pandang mereka. Belum ada murid-murid yang mengatakan, yang menyampaikan pendapat mereka tentang siapakah Yesus itu sesuai dengan pandangan mereka sendiri, sesuai dengan apa yang mereka ketahui tentang Yesus Kristus. Para murid-murid pada saat itu mereka menjawab berdasarkan apa yang mereka dengar dari orang-orang. Pengakuan yang lahir dari pengenalan pribadi mereka akan Yesus Kristus belum dinampakkan. Sehingga Yesus kembali bertanya kepada mereka, siapakah aku ini? Di sini dia hendak menegaskan sudut pandang pribadi para murid-murid dalam melihat dan mengenal Yesus Kristus. Saudara-saudara, jika selama ini mereka melihat Yesus sama seperti
orang banyak melihat Yesus, maka pertanyaan ini harus mengubah pandangan mereka. Siapakah aku ini? Kemudian dengan penuh berani Simon Petrus menjawab bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Perkataan ini tentu bukan lahir karena pengetahuannya sendiri, tetapi Allah sendiri yang menyampaikannya. Rekan-rekan PPGT dimanapun kita berada, jika pertanyaan ini dilontarkan kepada kita, jika pertanyaan ini sampai kepada kita, siapakah Yesus menurut pribadi kita? Siapakah Yesus menurut pribadi saudara-saudara? Apakah kita akan melihat dia hanya sebagai tokoh biasa, tokoh sejarah, atau mungkin nabi palsu? Atau bagaimana pandangan kita tentang siapakah Yesus ini? Bagi saya, Yesus adalah juru selamatku. Yesus adalah juru selamatku. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara? Siapakah Yesus menurut pandangan saudara-saudara? Banyak orang percaya hari ini, khususnya kita sebagai pemuda-pemudi Kristen karena keturunan atau lahir dalam keluarga Kristen, ini belum menjamin iman kita akan tetap kuat, iman kita akan tetap kokoh. Iman yang kita miliki adalah iman yang diwariskan dari orang tua kita. Yesus menginginkan dalam diri kita, siapa dia menurut kita? Siapa dia menurut kita? Dia ingin kita melihat dan menilai dari sudut pandang kita sendiri. Dia ingin kita, saudara-saudara, menilai Yesus, melihat Yesus dari sudut pandang kita sendiri, tanpa harus mengambil dari sudut pandang orang lain. Yesus ingin kita bersih dari pandangan iman orang lain. Tuhan meyakinkan bahwa Dia akan menolong kita untuk melihat Yesus dengan benar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, iman seharusnya bertumbuh dari pengenalan dan pengalaman secara pribadi dengan Yesus, bukan terbatas karena diajak atau diwariskan. Tugas Kristus dalam dunia tidak menurut pandangan orang lain atau menurut pikiran manusia kepadanya, tetapi sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Amsal pasal 3 ayat 5 sampai yang 6 mengatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin.
Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan, kami ucapkan kepadamu Tuhan atas waktu kesempatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami pribadi lepas pribadi, di mana Tuhan pada saat ini kami telah membuka, membaca, bahkan kami telah belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu, di mana kebenaran firman-Mu ini mengajarkan kami untuk mengenal Engkau secara pribadi dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Engkau terus ada, kiranya Engkau terus senantiasa menolong kami dalam berbagai rutinitas kami, dalam berbagai tanggung jawab kami. Kiranya Engkau terus memberkati setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami. Kiranya Engkau terus memberkati kami dalam kehidupan masa muda kami, sehingga dalam masa muda kami terus mempergunakan untuk terus berkarya di tengah-tengah jemaat-Mu sebagai pemuda-pemuda Kristen. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada dalam tugas tanggung jawab mereka. Kiranya apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, mereka boleh mengerjakannya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami berdoa untuk persekutuan PPGT-Mu, secara khusus PPGT Klasis Kutai Timur. Kiranya Engkau terus memberkati mereka, memberkati setiap apa yang menjadi rencana mereka, harapan mereka, sehingga ke depannya Tuhan persekutuan ini terus berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, berkati setiap pengurus yang berupaya dalam menjalankan setiap program-program yang telah mereka susun bersama-sama, sehingga dari semuanya itu keakraban di antara jemaat-jemaat di Klasis Kutai Timur terus berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kehidupan kami terus pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Bapa di surga, inilah doa kami yang kami bawa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai di sini renungan singkat kita, renungan Bina Muda PPGT Klasis Kutai Timur. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.